3S2. Ih, mantap. Berarti ini kita hafalin dulu template 20, terus sisanya 9 ya? Sampai sini bisa. Tapi masih ingat ada pengecualian kalau elektron jatuh di di D4 dan di D9 itu harus gimana? Ada aturan yang penuh atau setengah penuh. Berarti ini akan tereksitasi. Tuh. Biasanya untuk level kelas 10 di sekolah itu paling yang keluar hanya 2 unsur ini. Diingat-ingat aja kalau kalian akan PAS ada kromium sama Cu atau tembaga, berarti untuk S sama S-nya ini harus tereksitasi. Berarti kalau tereksitasi jadinya gimana? Berarti ini nanti ditulis sisanya 4S1, 3D-nya jadi berapa? 5. Paham? Kalau yang bawah berarti ini nanti tinggal ditulis sisanya 4S1, 3D 10. Yang dimaksud penuh sama setengah penuh itu adalah orbital D ini. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Apalagi di sini ya? Oke. Kalau misalnya kita udah belajar template-template itu dan ada eksitasi tadi, coba sekarang aplikasiin helium sama neon. Kira-kira bisa dipakai di mana? Helium kah atau neon kah? Apa mana nih dari 12, 24 sama 29? Kalau yang 12 kira-kira bisa disingkat pakai apa? Neon. Pakai neon. Berarti jadinya peningkatannya gimana? 10 neon, 10 tuh ini ya. Berarti sisanya 3S2. Jadi kalau misalnya nanti di sekolah PAS-nya itu optionnya pakai peningkatan jadi. Berarti memang kuncinya itu adalah kalian harus tahu konsep dari peningkatan golongan tersebut. Kalau yang bawah coba 24 bisa disingkat pakai argon. Argon berapa? 18. Berarti 18 tingkatnya sampai mana nih? 10. Sampai sini benar enggak? Berarti sisanya ada siapa? Berarti disingkat argon. Sampai sini ya? 4S 1 3D. Kalau yang bawah 18 juga. Berarti pakai argon. Sisanya ada siapa? 4S1 3D10. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Bisa? Ada yang mau ditanya nggak nih? Benar? Mantap. Yaudah, coba ditulis dulu. Kalau ada yang mau ditanya mulai sebelum kita masuk ke sini. Karena kalau bilangan kuantum itu kita aplikasiin yang SPDF. Nah, kalau di CMS-nya ini tuh ada latihan soal mungkin beberapa juga ya. Biar bisa sambil dilihat.
nggak ngerasa numpuk materinya. Sudah mencatatnya? Oke, berarti kalau konfigurasi elektron sebenarnya ingat dua itu ya. Konsep yang pertama itu yang harus pegang adalah kalian tahu dulu atau sudah harus hafal 30 elektron pertama, karena memang scope di kelas 10 itu paling elektron-elektron yang dikasih itu enggak lebih dari 50, atau yang paling umum itu range dari macet. kelas yang sore kamu nggak ikut? Kelas yang sore kamu nggak ikut? Ini enggak. Oke, jadi kalian harus tahu dulu template 30 elektron. Kak, kalau aku nggak ngerti-ngerti banget gimana? Pokoknya pegang ini aja. Insya Allah bisa. Nah, terus aplikasinya itu yang si konfigurasi penyingkatan ini dari gas mulia. Ini pun juga ada hafalannya. Yang tadi yang heboh negara Arab karena serangan ranjau tadi. Baru kalau masuk ke aplikasi dari contoh masing-masing, paling harus jeli aja. Dia nomor atomnya berapa? Berarti tinggal masukin ke 30 elektron tadi. Nah, terus yang harus jadi heran adalah ketika dia mencapai si orbital D atau subkulit yang D itu, kalau misalnya D di angka 4 atau 9 berarti harus eksitasi. Kayak gini, dan itu biasanya cuma ada 2. Di kelas 10 dikeluarin cuma 2 aja. Kalau nggak kromium sama Zu. Ini tuh biasanya favorit guru kimia di sekolah. Jadi paling ingat-ingat kalau ada kayak gini jangan pilih yang 4S2 3D4, tapi 4S1 3D5, 4S1 3D10. Ada pertanyaan? Bisa? Oke, kalau kita masuk ke review materi selanjutnya, dari konfigurasi SPDF itu akan aplikatifnya itu ke materi bilangan kuantum. Sebenarnya materi bilangan kuantum itu adalah penjelasan lebih lanjut dari teori mekanika kuantum. Di teori mekanika kuantum itu bilang kalau misalnya dalam tidak ada satu elektron yang berada pada letak yang sama. Nah, letak yang sama itu diujinya lewat nih. Jadi kalau kamu rajin banget, terus kamu ngelakuin konfigurasi semua unsur yang ada di SPU, terus kamu cari setiap unsur itu NLMS-nya, itu nggak akan ada yang punya 4 bilangan yang sama. Kak, kalau aku ketemu gimana kak? Nggak mungkin. Kalau ketemu gimana kak? Nggak mungkin. Karena kalau itu terjadi berarti ya kiamat harusnya. Gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk NLMS ini sebenarnya adalah teori pembuktian aja untuk membuktikan kuasa Allah gitu. Kalau unsur-unsur yang ada di alam ini ternyata udah seteratur itu. Jelaskannya itu lewat teori mekanika kuantum. Makanya mungkin ada yang di sekolah lagi belajar ini kak, aku belajar 4 bilangan kuantum. Nah, kalau 4 bilangan kuantum dari masing-masing 4 bilangan itu hanya untuk menentukan letaknya. Yang N itu maksudnya adalah kulit. Kulitnya di kulit berapa aja? 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk subkulit itu kita tahu 4 jenis ada S, P, D, F. Untuk M magnetik itu kayak wadah atau tempat. Jadi tempat dia berada, tempat dia jatuh tuh ada di magnetik yang mana. Lalu S itu spin itu adalah arah. Nah, kalau ngelihat ini, kak apakah ini harus dihafal S0, P1, D2, F3? Sebenarnya itu dari konsep magnetiknya. Kamu tahu S itu berapa maksimum elektronnya? 2. Kalau 2 itu hanya boleh dalam satu wadah. Istilahnya, kalau aku belajar dulu pas zaman sekolah tuh gini. Dalam satu wadah
Berarti dalam satu kotak atau dalam satu wadah ini cuma boleh maksimum berapa elektron? 2. Berarti kalau kamu mau menggambar wadah S itu hanya ada satu kotak. Karena S itu maksimal 2 elektron. Kalau P berapa elektron maksimalnya? 6. Berarti kalau 6, satu kotak bisa diisi 2, jadi dia berapa kotaknya? 3. Makanya untuk P itu ada berapa kotak? 3. Itulah kenapa nilai L itu untuk S sama dengan 0. Tuh. Dari mana sih Kak angka 0, 1, 2, 3? Itu dari sini. Letak magnetik kalau dia cuma satu kotak itu diasumsikan sebagai bilangan 0. Tapi kalau misalnya P ada 3 kotak, angka yang di tengah kamu taruh 0. Berarti ini tuh kayak garis bilangan ke kiri minus 1, ke kanan berarti plus 1. Nih. Makanya di L atau subkulit P itu angkanya berapa? 1 itu maknanya adalah range atau jarak dari minus 1 sampai plus 1. Kalau yang D, kenapa sih Kak dia 2? Karena kotaknya ada berapa kalau D? 5. Kalau kamu bikin 5 kotak, tengahnya 0, ke kiri berapa? Min 1, min 2, ke kanan 2, plus 1, plus 2. Makanya di sini angkanya 2. Artinya range atau angka keboleh jadiannya itu dari minus 2 sampai plus 2. Makanya yang F juga sama, dari min 3 sampai plus 3. Oke, jadi kalau yang ini nggak serta-merta dihafal, itu ada konsepnya dari wadah magnetik. Kalau yang spin, elektron itu kalau kita flashback dari teori mekanika kuantum, dia itu arahnya sangat bebas. Jadi elektron tuh nggak gini doang, dia kayak gelombang gitu. Nah, arah yang bergelombang itu dimaksudkan atau disimbolkan dengan ini, satunya ke atas, satunya ke bawah. Untuk satu ke atas dan satu ke bawah, ini lambangnya plus, yang ini minus. Kak, kenapa sih Kak kok angkanya setengah-setengah? Karena setengah ke atas, setengah ke bawah. Jadi sebenarnya kalau belajar kimia di kelas 10, kalaupun memang materinya kayak, ya Allah, ini apaan sih gitu, tapi nggak apa-apa kalian asumsiin pakai bahasa-bahasa yang sederhana aja. Kayak diingetnya gitu, kenapa ya spin itu setengah-setengah? Oh, karena setengah ke atas, setengah ke bawah. Ada yang mau ditanya sampai sini? Bisa? Kalau 11 MA coba 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Yang dibuktikan itu adalah di kulit terluar. Berarti kulit terluarnya berapa? 3S1. Ini yang kita tinjau. 3S1 kita tinjau N, L, M, S. Sekarang fokus 3S1. Kulitnya berarti kulit berapa? 3, maka N-nya 3. Sekarang L. L itu adalah subkulit. Subkulit apa ini? S. S itu kotaknya cuma satu, berarti angkanya 0. Kalau S itu cuma satu kotak, berarti sini gambar satu kotak. Ininya 0, betul? Sekarang isi elektronnya. Elektronnya ada berapa? 1. 1 ini jatuh di angka 0. Berarti tinggal spinnya, arahnya ke atas atau ke bawah? Atas. Berarti plus. Maka si 11Na ini punya keempat bilangan keempat bilangan kuantumnya berapa? 3, 0, plus 1. Ini identifikasi paling sederhana. Kalau yang ini sama sih ya. Nih, 12Mg berarti gimana? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Berarti yang ditinjau ini dong. Iya. Sekarang N-nya di kulit berapa? 3 volt. L-nya subkulit apa? S. Berarti apa? Magnetiknya berarti 1 dong. Nah, sekarang diisi elektronnya ada berapa? 2. Ada 2, berarti 1 ke atas, 1 ke bawah. Yang ke bawah ini tetap jatuh di angka 0. Tinggal spinnya berapa? 1, 2, berarti min 1. Kalau ditulis ulang, ini berarti 3, 0,0, min 1. Ini
karena kuasa Tuhan. Kalau kamu lihat, dia sama-sama di 3S nggak? Iya. Sama, tapi jumlah elektronnya kan beda nih. Makanya teori ini adalah membuktikan tidak akan ada elektron yang punya 4 bilangan kuantum yang sama. Ini sama nggak? 300 sama, tapi spinnya beda. Makanya yang tadi aku bilang, kalau misalnya ada satu elektron yang punya 4-nya itu sama, itu tandanya ya bumi ini nggak teratur gitu, kiamat. Makanya sains itu yang membuktikan keajaiban-keajaiban yang ada di anugerah dari Tuhan. Ada yang bertanya sampai sini? Bisa? Ini bisanya beneran? Apa? Tapi kalau dia akhirnya D itu beda kan. Maksudnya kita harus nyari 2. Iya, kalau misalnya Kak, ini kan contohnya 3S. Kalau dia D gimana? Ya udah berarti kamu bikin magnetiknya berapa? 3. Kalau dia kan 10 kan? Iya. Berarti 5 dong. Oh. Kalau 5 berarti taruh aja 0 selalu di tengah. Cari nih, 1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengahnya kan di kotak 3. Itu pasti angka 0. Ini nggak bisa. Maksudnya apa? Kalau di sekolah tuh aku dibilangnya kalau misalnya akhirnya D, dia beda. Kita harus cari yang keluar sama yang terakhir. Oh, maksudnya 4S2, 3D1 gitu. Iya. Cari yang keluar dan terakhir. Ya, jadi nyari 2 bilangan kuat. Harusnya di kulit terluar aja sih. Mana? Ini mau ikatan ya? Kayak gini. Ini nih. Sebenarnya kalau konsepnya itu dia di elektron yang ada di kulit terluar. Jadi ini sih sebenarnya. Kalau misalnya ada 4S2, 3D6. Karena gini, kalau itu kan aman ya, 1, 2, 3. Berarti kulit terluarnya ada di 3. Berarti elektron yang kamu tinggal 3S2, 3S1. Tapi kalau kayak gini, berarti kan ini kulit terluarnya bukan di 3 dong. Kulit terluarnya ada di 4 dong. Nah makanya elektron yang ditinjau itu yang di kulit terluar. Tapi kamu disuruh cari ini juga elektron terakhir. Konsep dasarnya sih sebenarnya dia elektronnya ada di kulit terluar. Kalau misalnya kayak gini udah, jadi kulit terluarnya yang di kulit keempat ini. Ada lagi yang mau tanya? Coba dicatat dulu ya. Ngantuk banget ya. Kimia malam-malam ya. Sebelum ini ada kelas tadi. Apa tuh? Fisika. Ya Allah. Pakai banget otaknya dong. Secapek itu. Habis lomba Kak. Lomba apa? Coding. Coding. Menang. Oh ya? Juara 1. Hah? Juara 2. Oh juara 2. Keren. Ih capek gak sih matanya itu? Di Potter dan Jackson. Oh lombanya di mana? IPL. Oh jauh. Jauh banget. Kalau disuruh kamu. Berarti kamu baru nyampe? Nyampe maghrib, sholat sini. Ya Allah. Sekolah mana sih? Kemarin. Kemarin. Oh kamu dari mana? Lomba juga. juga kayaknya. Dari mana sih? Tadi aku langsung alfa dulu. Nggak sih aku izinin mana ya? Astagfirullah. Ya kamu datang jam berapa? Masih belajar Kak tadi. Masih belajar. Ini paham apa enggak? Apa?
Coba lihat soalnya. Soal apa? Kasih soal. Ini bilang Apaan sih ngantuk ini? Nah, mungkin sambil dicatat ya, kalau yang materi ketiga ini untuk sifat periodik unsur itu tuh kalau aplikatifnya kayak soal yang kemarin di TO, masih ingat? TO tuh kan sempat tuh aku bahas tuh beberapa soal. Nah, untuk aplikatif dan soal case-nya itu ada di soal TO kemarin. Tapi untuk review materinya sebenarnya sesederhana kalian hafalkan dan bayangkan si SPU itu adalah si persegi panjang ini. Jadi kalau misalnya ada SPU di sini atau tabel periodik di sini, kalian hafalinnya adalah pojok di kiri dan pojok di kanan itu adalah yang paling besarnya. Kalau pojok di kiri aku tulis jari-jari atom, berarti maknanya adalah untuk unsur yang makin ke bawah dan makin ke kiri itu punya nilai jari-jari atom yang besar. Tapi kalau misalnya yang ke kanan dan ke atas nih pojok di section kanan atas itu berarti ada 3 sifat. Ada energi ionisasi, afinitas, dan keelektronegatifan yang besar. Ya Allah. Lebih keren itu. Apa? Itu lebih keren. Kerjanya di mana? Di bawah. Itu di bawah apa mas? Tempat sholat. Ya Allah, ya Allah. Habis diomelin nggak? Aku doang diomelin. Aku juga. Yang lainnya diem. Diem. Kenapa dia eval? Maksudnya dia Iya, lagi di eval-eval itu. Ada Persiapan. Ada tes. Ada tes kayaknya orang. Di sekolah lagi ya Kak materinya? Sama. Yang udah ikatan kimia berarti baru 1 orang doang ya? Kamu apa di sekolah? Itu yang ionisasi gitu. Oh, berarti sifat yang sebelah kanan. Adakah yang udah ikatan kimia? Sebenarnya ikatan kimia tuh gini, kalau kita belajar 1, 2, 3 itu tuh kita nggak bisa lihat contohnya. Kayak ya Allah abstrak banget belajar SPDF, terus habis itu bilangan kuantum, terus sifat periodik. Tapi kalau masuk ke ikatan kimia dan tata nama itu bisa kita lihat di real life. Kayak misalnya apa ya? Garam kan itu NaCl tahu. Nah itu kalau kita sebut natrium klorida. Nah itu tuh maksudnya kesini tata nama. Kenapa? Itu tuh kalau kalian belajar yang di section 4 sama 5 ini, kalian akan bisa memahami aplikasi dari 1, 2, 3. Kayak gini, oh kenapa ya air itu bukan H50O100, tapi kenapa air itu H2O? Boleh nggak sih Kak air itu H40O50 gitu? Nah itu akan kalian identifikasi nanti di 4 dan 5 ini. Jadi memang akhir dari kita belajar si 1, 2, 3 yang abstrak sejak kita kenal kimia ini adalah si tata nama dan ikatan. Sebelum nanti masuk ke kelas 11 yang udah lebih aplikatif gitu. Ini baru datang mau dulu Kak? 2, 3 ini aja, ada yang mau ditanya? Ada yang tanya? Kalau dari soal dari sekolah gitu. Mana? Coba. Sama kok Kak, ini tentang bilang kuantum itu. Jawabannya tadi tuh ada beda-beda gitu. Apa sih? Tadi jawabannya itu pada beda-beda. Iya kan? Beda-beda dari gurunya apa beda-beda semuanya? Itu belum dibahas sama guru Kak. Jawaban muridnya beda-beda. Nah, kalau kayak gitu bingung banget pasti. Udah gini aja udah beda-beda. Ini bisa aku hapus, bisa. Coba kita aplikatif ke soalnya. Ada. Ini
Nggak bisa, itu kalau semingguan udah semangat. Aurelia sama Aurelia. Iya. Ada tadi. Ngantuk ya, itu Ada tadi ada. Coba. Codingnya ngapain bang? Ngomongnya Di aplikasi aplikasi apa nih? rangkaian sekolah. Apa ya? Bisa soalnya juga tapi gua gara-gara di doang, gara-gara ditanya pas ini Maksudnya codingannya dibantu sama siapa. Dulu kan?